Lupa tadi belum pakai topi. Lu yang sekarang adalah hasil dari hal-hal yang terjadi ke lu sepanjang hidup lu. Jadi nggak ada salahnya kalau kita berterima kasih sama hal-hal yang udah terjadi itu, mau dari yang paling bagus sampai yang paling jelek. Ya nggak apa-apa kita terima kasihin karena dia membentuk kita jadi yang sekarang. Makanya hari ini gue mau berbagi kisah yang mungkin tidak inspiratif, tapi nggak apa-apa. Karena walaupun inspiratif nggak inspiratif tetap membentuk kita. Kisah kali ini yang mau gue kasih ke lo, kisah yang mau gue kasih, ngasih juga kisah kasihnya. Kisah yang mau gue kasih ke lo ini terjadi waktu gue SD. Jadi waktu itu di sekolahan gue tuh, gue lupa itu kelas berapa ya, kelas 5 apa kelas 6 ya, kelas 6 lah kalau nggak salah, kelas 6. Waktu itu gue kelas 3. Terus biasa tuh pulang sekolah kan, kelas 3 tuh ke sekolah jam berapa ya? Oh enggak, mau berangkat sekolah. Oh enggak berangkat sekolah. Jadi itu gue kelas 3 SD. Nah terus masuk siang sekolahnya, masuk jam 12:30 tuh. Nah biasanya pagi gue suka main sama teman-teman gue. Jadi kayak pagi daripada gue PR mungkin, atau gue kayaknya kelas 3 gue mesti ngerjain PR sih. Gue terakhir ngerjain PR itu kelas 5 SD. Sejak itu gue gak pernah ngerjain PR lagi di rumah ya, ngerjain PR di sekolah. Kelas 3 SD waktu itu pagi-pagi gue lagi main sama teman-teman gue. Yang biasa pagi main karena sekolah siang kan, jadi paginya main gundu, main apalah pokoknya main sama teman-teman gue. Terus sampai akhirnya sekitar jam 9, gue main dari jam 7:30 kan, jam 7:30 tuh main. Jam 9 tiba-tiba teman gue pada balik, katanya pada mau les. Nah dulu tuh gue gak suka ikut les karena kayak enggak, gue gak usah les, gue udah bisa gitu. Padahal nyokap gue tuh nyuruh gue ikut les ini ya, les mata pelajaran itu dari gue SD kali. Suruh kayak nyari, dulu mah namanya Primagama gitu-gitu deh, nyari tempat les gitu dari SD sampai gue lulus SMA, sampai gue lulus sekolah. Gue cuma bilang tiap hari, kamu sana lagi cari tempat les. Iya, gue yakin aja sampai lulus sekolah gitu, kayak gue malas banget lah. Udah gue di sekolah udah belajar gue bener kok, masa masih harus les belajar lagi. Bodo amat gue namanya. Nah waktu itu yang adain sih, waktu kelas 3 itu yang adain lesnya guru kelasnya gitu, yang ngajarin gue setiap hari. Nah waktu itu teman-teman gue pada balik kayak, lu lesnya pada les lagi, udah berangkat. Gue biasanya nggak apa-apa gitu. Ya udah teman-teman gue pada berangkat les nggak apa-apa, gue balik gitu, gue bisa main di rumah. Nah tapi hari itu gue tumben aja gitu, kayak gue kehilangan temen nih, gue mau ikut main gitu, Nah terus ternyata kok pada pulang gitu, pada les. Ya udah akhirnya habis mereka pada pulang, mereka berangkat les bareng-bareng, gue ikutin. Mereka berangkat les jalan kaki, ya anak SD kan, tempat rumah guru SD-nya deket. Berangkatlah mereka nih, itu kayak kelas 3, kelas 4 itu, kelas 4. Soalnya wali kelas namanya Buro Tua itu guru kelas 4. Udah tuh gue berangkat, mereka berangkat jalan kaki, gue ikutin aja. Kemana sih lesnya? Gue nggak tahu rumah guru gue tuh kemana sih lesnya, gue ikutin aja. Sampai akhirnya berhenti di tempat les. Ya nggak ada yang nggak ikut les, ternyata cuma gue doang. Satu kelas semua gue ikut les kecuali gue. Les bayar 2.000 tuh, inget banget gue les bayar 2.000, temen-temen gue pada les. Nah gue ngelihat teman-teman gue kumpul kayak seru banget itu, teman-teman gue semua. Gue ya Allah, gue pengen ikut di sono gitu. Bisa belajarnya pasti mereka bermain gitu, kumpul bersosialisasi. Gue kayak anjir itu teman-teman gue pengen kesana, cuma gue
gue gak les gitu, gue gak mau les. Sampai akhirnya ada gue lupa siapa, Intan atau siapa gitu ngeliat gue, lah itu gue si Latif ya, itu Latif, iya, lu ngapain sini, bukannya les lu. Gue emang gak pernah les kan, gue dipanggil kayak akhirnya gue dipanggil nih. Gue kalau datang sendiri tiba-tiba aneh, gue ngerasanya gitu, padahal enggak juga, orang mereka mungkin taunya gue les, padahal enggak. Udah tuh akhirnya gue samperin, kata teman-teman gue yang tadi main bareng, lalu kesini juga. Jadi yang les tuh pada bawa tas, pada bawa buku, celana panjang, pakai sepatu. Gue celana pendek, nggak bawa buku, nggak bawa apa-apa. Nah terus pas nyampe udah tuh guru gue keluar tuh dari rumahnya. Semua masuk, kita mulai lesnya gitu. Itu jam 10-an ya nggak salah tuh, setengah 10 jam 10 itu setengah 10 sih kayaknya. Udah tuh akhirnya gue ikut masuk, ditagihin tuh ditagihin sama teman gue yang bendahara, bayar les. Nah terus gue nggak bawa duit sepeser pun ya gue nggak bawa duit lagi, gue bilang gitu kan. Gue nggak niat mau les nih, tapi gue jadi nggak bawa duit gitu. Gue nggak niat mau les, jadi gue nggak bawa duit. Dan ntar pakai duit gue dulu, ada temen gue yang bayarin tuh, akhirnya dibayarin les. Gue ikut les lah tuh pertama kali, nggak bawa pensil, nggak bawa apa ya, minjem tuh pensilnya, minjem. Nah ternyata dari situ gue tahu kalau les itu adalah sebenarnya tuh gak perlu bawa buku, tapi kalau lo mau nyatet nggak apa-apa. Jadi guru gue tuh dia punya buku ulangan gitu, jadi buku soal-soal. Nah dia fotokopiin, jadi bayar les itu buat bayar fotokopi sebenarnya. Dia fotokopiin, terus dibagiin ke anak-anak soal. Nah terus dikasih waktu tuh, dah semuanya kerjain. Sendiri-sendiri boleh, bareng-bareng boleh, yang penting kerjain. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Nah udah tuh, ya gue mau main ya gue main aja. Karena ternyata di 15 menit atau 20 menit terakhir baru tuh dibahas soalnya sama guru gue. Dan gue tahu pada akhirnya itu buku ulangan emang ada kunci jawabannya. Jadi sebenarnya gurunya ya kalau mau nyari nggak apa-apa buat ngasih penjelasan, cuma kalau lu nggak nyari pun lu tahu jawabannya gitu, karena ada kuncinya. Jadi pelajaran SD semana sih, bisa lu jelasin lah jadi guru. Kalau guru SD udah tuh udah jelasin. Dari situ gue tahu, oh ternyata ulangan yang selama ini selalu gue kerjain di sekolahan, pada saat les jawabannya dikasih tahu ke teman-teman gue. Nah pantesan aja, ya enggak sih, ya pantesan aja teman-teman gue yang les nilai ulangan itu 10 karena sudah pernah dikasih tahu, mereka sudah pernah ketemu duluan sama soalnya. Sedangkan gue mungkin gue sendiri kayaknya nilainya 75, 80. Gue nggak pernah lebih dari 85 dari dulu ulangan, 75, 80. Zaman gue dulu SD belum ada remedial kali. Tapi emang nilai 5 tuh jelek, 6 tuh masih oke lah, teman 5 tuh kayak merah gitu lah nilainya. Nah gue tuh nilainya 75, 80, 85, 75, 80, nggak pernah gitu di atas 85, 9 aja nggak pernah gue. Mengantuk ya, emang kalau ngomongin pelajaran ngantuk. Nah udah tuh akhirnya gue ikut les. Dari situ gue tahu, oh ternyata les tuh kayak gini. Mantesan aja nilainya pada bagus. Dari situ gue tetap tidak mau les karena mungkin menambah ilmu, tapi kayaknya itu gue cukup beli buku ulangan aja, gue tahu ulangannya bakal kayak apa. Makanya gue nggak setuju. Nah buktinya gue ngeles aja nilainya bisa 75, bisa 80, bisa 85. Gue bisa fight sendiri gitu tanpa les. Nah ini ceritanya agak nyambung ke waktu gue kelas 6. Kelas 6 kelas 5 ya? Kelas 6 kayaknya. Kelas 6 tuh. Iya kelas 6. Ada teman gue namanya Frederick. Dia gak bandel. Ya bener ya? Kayak temenan deh sama Riyadi, temen SD gue yang learning service pesawat itu. Nah si temen gue namanya Frederick ini rada-rada lah, maksudnya nggak pinter gitu, nggak pinter. Nah terus setelah gue tahu ternyata dia udah les, tapi emang dia bego aja, nggak enak banget bilang bego. Tapi dia ingatannya lemah aja, jadi semua kunci jawaban yang dia punya nggak bisa dia hafalin, jadi nilainya dia bahkan di bawah gue kadang-kadang. Sampai akhirnya gue gini, Drik kemarin lu les, itu mau ulangan matematika kan masalah. Dan gue masuk ke matematika. Kemarin lo les dapat soal, dapat
mana soalnya, sini gue pelajarin. Nah dengan bodohnya dia ngasih aja, padahal gue les, harusnya gue nggak boleh kasih tahu nih, nanti gue tahu duluan soalnya. Gue pelajarin lah, set. Udah tuh, tahu nih gue jawabannya nih apalah. Nah terus ulangan lah. Gue tanya Pedrik, lu bisa ulangannya? Gue tanya gitu kan. Soalnya sabar sih. Dia bilang, lupa gue jawabannya, susah banget ini, tadi gitu kan. Ya udah, karena lu udah pernah, karena lu tadi ngasih tahu gue soalnya, sekarang lu nggak apa nyontek sama gue sebangkut duduknya sama dia, bos banget. Udah, gue kerjain set semuanya. Gue berpikir kalau nilai gue 100 pasti akan dipertanyakan nih sama guru gue. Gue udah, itu licik gak sih ya? Jadi gue berpikirnya gue mau 100. Udah, gue usahain nilai gue tetap nggak jauh dari 85. Gue hitung set, pokoknya cukup nih 87, 88. Akhirnya beberapa soal gue jawabnya gue salahin. Nah terus Pedrik lu terserah mau nilai berapa. Dia akhirnya nyontek sama gue, tapi gue bilang lu jangan sama semuanya, lu inget jawaban lu. Akhirnya dia gak nyontek semuanya, dan ternyata itu ulangannya mungkin susah ya. Teman-teman gue yang les semuanya nilainya jelek, 2, 3. Paling temen gue yang paling pintar aja nilainya 5. Gue nggak tahu tuh kenapa, itu lagi aneh banget. Nah terus gue pertama kali dengar kata remedial tuh waktu itu. Kata gue di kelas gue, remedial semuanya, cuma 2 orang yang lulus. Pedrik nilainya 65, 76 gitu. Gue 88, cuma 2 orang yang enggak, yang lain nilainya 6, banyak 60. Pedrik 76. Nah terus gue diginiin sama wali kelas gue dulu, Latif sama Pedrik Latif boleh keluar karena nilainya bagus, dia nggak remedial. Bayangin sekelas remedial kecuali gue. Nah terus Pedrik ditanya sama guru gue, Pedrik nilai kamu juga nggak remedial nih, tapi cuma 76. Kayaknya kalau ulangan nggak tahu deh, pokoknya dia cuma 76 aja. Terus kata guru gue, kamu mau ngulang apa enggak? Kalau ngulang boleh, nanti nilai kamu mungkin bisa 80. Enggak ngulang pun nggak apa-apa, nilai kamu tetap aman gitu kan. Nah terus gue berpikir nih, kalau gue sendirian di luar nggak asik nih, nggak ada temennya. Gue bisikin lah si Pedrik, lu yakin Drik mau ngulang? Lu sendirian nanti nggak ada gue di luar, lu punya nyontek sama siapa? Gituin. Kata Pedrik, ya juga ya. Akhirnya gue keluar berdua. Saya keluar aja bu, kata Pedrik. Gitu. Kata Pedrik, saya keluar aja. Ya udah nggak apa-apa. Jadi akhirnya gue keluar berdua, di luar bercanda. Temen gue ulangan kan. Udah tuh begitulah. Nah akhirnya gue, itu cerita tentang les sih. Jadi gue waktu SD sampai akhirnya gue kelas 6 les, gue ikut les akhirnya karena pengen main sama teman-teman gue. Kelas 6 kan masuk pagi ya, siang les tuh hari Selasa dan Selasa, Kamis, Jumat, Senin, Rabu, Jumat. Lah gue kapan main sama teman-teman gue kalau setiap Senin, Rabu dan Jumat teman-teman gue nggak ada? Gue memilih ya udah gue Senin, Rabu, Jumat gue ikut les sama guru gue biar gue bisa main sama teman-teman gue. Jadi satu kelas semuanya les tuh, seru sih. Dari situ gue ulangan udah tahu soalnya, cuma gue nggak pernah mau bagus nilainya deh, biarinnya nggak suka bagus. Gue selalu tidak suka nilai 100, padahal kecuali berusaha sendiri ya. Kalau gue udah tahu kayak ini micet lah gitu. Nah ini mengingatkan gue sama satu kisah lagi waktu gue SMP. Jadi waktu itu ulangan biologi, guru gue udah meninggal ya, namanya almarhumah Bu Sumeh. Nah dia ini guru biologi kan, udah sepuh waktu itu. Nah terus ulangan biologi nih UTS itu, UTS 10 soal. Semua kelas gua nilainya 10 termasuk gua. Tapi ada satu orang namanya Septian, menurut gua dia paling pinter lah, cowok paling pinter di kelas gua. Padahal isinya kelas unggulan nih, gua kelas 2 SMP itu. Gua kelas 2 SMP masuk ke kelas unggulan. Kelas unggulan tuh yang isinya waktu kelas 1-nya
di kelas 1 dia ranking 1 sampai ranking 4. Jadi ranking 1 ranking 4 dikumpulin di kelas 2 namanya kelas 21 gitu. Isinya semua ranking 1 sampai ranking 4 di kelas 7 di kelas 1-nya. Ya sekarang di kelas 7, pas kelas 8 berkumpul di situ. Nah, gue dulu ranking 2, maksudnya Septian ranking 1 di kelas 16. Dia ranking 1-nya. Menurut gue dia paling pintar. Kenapa? Karena waktu ulangan biologi cuma dia yang tidak ngebet tuh lu nyonteknya lihat buku ya. Jadi waktu itu semua, gue yakin semuanya, enggak sih, gue nggak tahu juga ya apa enggak. Cuma sebagian besar teman-teman gue tuh ngebet, bahkan cewek yang paling pintar pun namanya adalah pokoknya dia tuh paling pintar menurut gue karena paling tinggi waktu itu kelas 1. Total jumlah nilainya dia 104 tuh, inget banget dia paling tinggi di kelas 1. Menurut gue dia juga ngebet karena gue lihat dia ngebet. Nah, Septian ini teman gue yang paling pintar ini nggak ngebet. Nah, terus cuma dia yang nilainya 8 sendiri, satu kelas 10 kecuali dia 8. Gue pun termasuk yang 10 karena gue ngebet. Nah, Bu Sume ini kayak curiga. Habis dibagiin kelas ulangan masuk tuh dia, mukanya udah gak enak banget kan masuk. Dia bilang gini, saya tidak percaya sama kelas ini, saya mau semuanya tes lisan kecuali Septian karena saya tahu dia jujur, karena cuma dia nilainya 8. Gue langsung ingat, aduh kenapa gue 10 ya gitu. Harusnya gue pakai pedoman gue waktu SD tuh, jangan 10 nilainya karena nanti guru curiga. Cuma karena gue berpikir ini soal harusnya bisa 10 gitu. Harusnya gue nggak 10 kan, biar enggak itu. Akhirnya ternyata gue kira bakal ulangan-ulang, enggak ulangan-ulang, tapi dia panggil satu-satu, ditanya tuh semua soalnya. Jadi kalau misalnya 10 soal lu tanya, dia tanya tuh 10-10-nya. Yang bisa jawab nilai lu segitu. Misalnya dia bisa jawab 5 ya nilai 5, bisa jawab 9 ya nilai 9. Nah, yang pinter enak mungkin bisa jawab, tapi pinter-pinter kan teman-teman gue. Sampai akhir itu semua tenang tuh, akhirnya gue tenang aja kan. Teman-teman gue bermaju satu persatu dipanggilin, sampai ada satu orang yang bikin gue deg-degan namanya Tommy. Tommy tuh, oh iya gue baru ingat. Jadi semua ditanya dulu sama Bu Sume, ditanya nih sebelum ditanya soal-soal, ditanya, kamu ngerjain sendiri apa nyontek? Si Tommy bilangnya, saya ngerjain sendiri Bu. Yakin kamu ngerjain sendiri? Yakin Bu. Coba saya tanya ya. Oh oke, kamu ngerjain sendiri. Oke, berarti kamu harusnya bisa nih saya tanya. Bisa Bu. Nah, Tommy cuma bisa jawab 6. Terus dia kayak, kan tapi saya ngerjain sendiri kemarin Bu, kata dia gitu. Lah buktinya kamu gak bisa jawab. Nah tuh udah tuh berdebat mereka, tapi kan saya ngerjain sendiri Bu kemarin. Mungkin saya lupa. Sampai akhirnya seingat gue Tommy itu mengaku kalau akhirnya iya dia nggak ngerjain sendiri, dia lihat LKS jawabannya. Nah akhirnya nilainya 6. Teman-teman gue akhirnya bervariasi tuh nilainya semua, ada yang 7, ada yang 8, dan ternyata paling tinggi tetap Septian 8, yang lain itu di bawah itu karena mereka nggak bisa jawab, karena semua tanpa persiapan. Kayak ternyata ditanya soal ulangan yang tadi gitu, bukan ditanya apa. Gue karena dengar Tommy ditanya kayak gitu, gue jadi gue jujurin aja lah, nggak jujur amat juga. Giliran gue nih ditanya, kamu ngerjain sendiri penyontek? Gue dengan pedenya bilang, sebagian sendiri sebagian nyontek Bu. Berapa kamu yang ngerjain sendiri? 7 Bu. Yang nyontek 3? Iya Bu. Oh ya udah, nilai kamu 7. Anjir, padahal kalau ditanya gue gak bisa jawab sama sekali. Nilai gue 7 langsung, biologi gue nilai gue 7, tidak remedial, mantap sekali. Itulah mengapa gue selalu berpikir, jangan, kalau lo nyontek nilai lo jangan 100, karena itu bisa berbahaya. Kalau lo nyontek nilai lo ya jangan sempurna lah pokoknya. 5 soal lo bener 4 aja. Itu sejak itu gue selalu kayak gitu. Waktu SMP tuh teman sebangku gue tuh pinter banget, namanya Yono. Dia pinter semua pelajaran kecuali bahasa Inggris. Jadi ya gitu kan, kalau udah ulangan bahasa Inggris punya dia gue kerjain semua. Tapi kalau ulangan yang lain gue nanya dia, Yon, MTK nih, Yon, gue cuma bisa 2 nih, sisanya soalnya AB tuh beda.
ya udah gue kerjain punya gue dulu ya, ntar punya lu gue kerjain, kata dia gitu. Oh ya udah, gue santai dulu tuh, gue kerjain punya yang gue bisa 2 biji. Nah terus pas udah selesai, sini punya lu gue kerjain, kasih semuanya Yon, 2 aja. Oh ya udah, jadi nilai gue 8 tuh, 5 soal gue bener 4, berarti kan 8. Makanya guru gue gak curiga, oh emang bego ya, emang dia gak bakal 10, makanya 8 tuh wajar aja. Ya jadi itulah kisah-kisah gue kali ini. Kisah yang membentuk kita semua sampai sejauh ini. Terima kasih, bye.